Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Lalu, dari kelompok 7 akan melakukan diskusi jurnal konsep dasar pendidikan karakter perspektif Islam. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Marina Dwitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Offering B. saya Julia Turuni Akbar dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dari kelas offering A. Saya Wahyulan Fitriana dari Pendidikan Bahasa Mandarin Offering B. Perkenalkan, nama saya Syifa Noram Alfaz, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Offering B. Perkenalkan, saya Zamrotus Umi Firdausi Sarjono dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Offering A. Oke, jadi yang pertama kita kan bagianku yang bagian pendahuluan ya. Jadi yang di pendahuluan itu isinya itu tentang kemajuan dan perkembangan pendidikan itu searah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga perubahan moral, etika, dan norma anak itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal, dan formal. Nah, penerapan pendidikan Islam kepada anak itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin, soalnya biar nanti waktu besar itu dia udah kebiasa dengan pendidikan karakter yang bagus tadi. Nah, itu pada umumnya bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada norma-norma. Nah, norma-norma yang memiliki daya ikat di masyarakat itu bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai agama yang terkandung dalam ajaran Islam, ajaran agama. Ya, biasa, soalnya kan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, terus banyak beragam budaya juga. Makanya pasti norma-normanya ada yang dari adat istiadat juga. Nah, mengingat pentingnya arti dari peranan agama bagi tata kehidupan perseorangan maupun bermasyarakat, maka dalam pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu dikatakan bahwa pendidikan nasional itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, pendidikan Islam bagi setiap anak tidak dilakukan di sekarang ini tuh tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan untuk menghentikan kerusakan tersebut biar nggak lebih parah itu diperlukan sebuah sistem norma. Nah, norma itu adalah suatu aturan, tatanan, atau sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin. Pendidikan dalam Islam adalah proses bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarah, mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran Islam sehingga peserta didik menjadi berperilaku dan berkepribadian mulia. Terus Rasulullah SAW pernah bersabda yang berarti, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu itu adalah yang paling baik akhlaknya. Itu diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, di sini memuat informasi bahwa Rasulullah itu dulu itu pun ya akhlak itu karakter itu udah dijunjung tinggi gitu kan. Berarti kan emang sangat penting gitu kalau diajarkan sejak dini. Seperti itu. Biar nanti waktu dewasa terbawa dan menjadi warga negara yang baik dan benar. Lanjut. Ada dua macam tujuan umum. Ada dua macam tujuan pendidikan Islam, yaitu pertama ada tujuan umum. Tujuan umum itu menurut Barnawi, itu yang pertama ya, menurut Barnawi bahwa tujuan pendidikan Islam secara umum meliputi supaya terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, hina, dan tercela. Supaya hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik.
Yang kedua, menurut Ali Hasan, bahwa tujuan pokok pendidikan Islam adalah agar setiap orang berperilaku atau berakhlak mulia, berkepribadian atau berkarakter agung, berperangai atau bertabiat baik, beradat istiadat, atau culture bagus yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, tadi kan tujuan umum ya yang pertama. Habis itu tujuan keduanya yang khusus. Secara spesifik, yang pertama ada menumbuhkan pembentukan kebiasaan yang berwujud perilaku mulia, memiliki kepribadian dan berkebudayaan baik. Yang kedua, memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang teguh pada prinsip-prinsip perilaku mulia dan membenci perilaku yang rendah atau buruk. Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita dan sabar. Maksudnya emosi di sini kayak apa ya, emosi yang positif gitu ya, nggak marah-marah, nggak gampang marah. Oke. Terus membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebahagiaan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain. Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul, baik di sekolah dan di luar sekolah. Kan tujuan khusus yaitu. Nah, ini ada pendapat dari Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Tujuan dari pendidikan moral, etika, dan norma dalam Islam adalah membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara, mulia dalam bertingkah laku dan perangainya, bersikap bijaksana, memiliki adab, ikhlas, memiliki integritas tinggi, dan menjaga kesucian hati. Terus ini ada menurut Ahmad Amin. Bahwasanya tujuan pendidikan perilaku bukan hanya mengetahui pandangan atau teori. Bahkan setengah dari tujuan itu adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dan memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Terus apa lagi? Keragaman strategi mendidik. Langsung aja ya ini. Jadi kita di sini selama dididik itu ya dari kecil, mestinya guru-guru kita tuh punya strategi sendiri gitu loh, sendiri-sendiri beda-beda dalam pembinaan akhlakul karimah. Tujuannya apa? Untuk menarik minat belajar para siswa, untuk membentuk suasana belajar yang tidak menjemukan dan menjenuhkan, sehingga kelancaran dan keberhasilan dalam pembinaan akhlakul karimah siswa dapat semaksimal mungkin diperoleh dengan baik. Soalnya kalau akhlakul karimah itu dibina dengan baik, mestinya tidak akan terjadi kerusakan alam dan tatanan kehidupan sebagaimana firman Allah. Ini aku baca ya. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Ya, gitu aja deh. Oh iya, tambahan. Oke. Tugas guru di sekolah adalah mendidik peserta didiknya. Nah, strategi itu jadi jembatannya, kayak penghubung gitu loh, dalam kegiatan belajar mengajar. Sip, selesai. Oke, next. Metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan sumber data atau kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis. Pengelolaan khusus di sebuah
ruang perpustakaan atau tempat lain penelitian. Perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi melaksanakan penelitian lapangan. Nah, untuk menemukan persamaan dari dua konsep atau lebih, dan metode ini penulis bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide. Pendapat bahwa metode komparatif adalah suatu keseluruhan data hasil penelitian, kekhususan dan kekonkretannya bisa menjadi terbukti bagi pemahaman umum. Adapun yang menjadi data primer dalam penilaian ini antara lain kitab Al-Quran dan terjemahan Departemen Agama RI, kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, dan kitab lain yang berkaitan dengan konsep dasar pendidikan. Yang keenam ada menghindari bias data. Di bawah ini ada 10 indikator yang dianggap bias, yaitu yang pertama ada tidak mempunyai masalah penelitian, lalu tidak konsistennya antara masalah, tema, atau topik, terus ada tidak jelasnya kerangka berpikir peneliti, tidak relevannya teori yang digunakan, tidak jelas atau tidak sesuainya metode penelitian yang digunakan, terdapatnya unsur-unsur subjektivitas peneliti atau tendensius, tidak akuratnya sumber atau data yang menjadi sandaran peneliti, salah dalam memberikan interpretasi data atau teori, tidak memiliki paradigma atau cara pandang penelitian, dan yang terakhir tidak sesuai dengan ranah keilmuan yang diteliti. Teknik analisa isi atau content analysis itu pengolahan data dengan cara pemilihan tersendiri dari beberapa gagasan yang dideskripsikan, dibahas, dan dikritik. Lalu dikelompokkan dengan data yang sejenis dan dianalisa secara kritis untuk mendapatkan data yang konkret. Sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian itu dalam proses pendidikan diperlukan metode-metode pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada siswa. Sehingga siswa tidak hanya tahu tentang moral saja, tetapi juga tahu tentang moral yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. Selanjutnya ada metode pendidikan karakter menurut Abdurrahman An-Nahlawi sebagai berikut. Yang pertama ada metode muhadasah atau hiwar, itu percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dihendaki. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada permasalahan disajikan secara dinamis. Karena kedua pihak langsung terlibat dalam pembicaraannya secara timbal balik, sehingga tidak membosankan. Terus yang kedua, ada pembaca atau pendengar tertarik untuk terus mengikuti jalannya percakapan itu dengan maksud dapat mengetahui kesimpulannya. Hal ini dapat menghindarkan kebosanan dan memperbaharui semangat. Terus yang ketiga, ada dapat membangkitkan perasaan dan menimbulkan kesan dalam jiwa yang membantu seseorang menemukan sendiri kesimpulannya. Yang keempat, ada bila hiwar dilakukan dengan baik dan memenuhi tuntutan Islam, maka sikap orang yang terlibat itu akan mempengaruhi peserta sehingga meninggalkan pengaruh berupa pendidikan akhlak, sikap dalam berbicara, menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada metode Kisah. Itu menurut Al-Razi, kisah merupakan penelusuran terhadap kejadian masa lalu. Dalam pelaksanaan karakter di sekolah, kisah sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan
memiliki peranan penting karena dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan edukasi. Hal ini karena terdapat dalam beberapa alasan yang mendukungnya. Yang pertama ada kisah senantiasa memikat karena mengundang pembaca dan pendengar untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan maknanya. Lalu yang kedua ada kisah dapat menyentuh hati manusia. Karena kisah itu menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga pembaca atau pendengar dapat menghayati isi kisah tersebut. Yang tiga ada kisah Qur'ani, yaitu mendidik keimanan dengan cara membangkitkan beberapa perasaan, seperti khauf, ridho, dan cinta. Mengarahkan seluruh perasaan sehingga bertumpuk pada satu pihak, yaitu kesimpulan kisah, melibatkan pembaca atau pendengar ke dalam kisah itu. Yang ketiga, ada metode Amsal, yaitu dalam mendidik umat manusia, Allah banyak menggunakan perumpamaan. Misalnya terdapat dalam firman Allah yang artinya, perumpamaan orang-orang kafir itu adalah seperti yang menyalakan api. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 17. Metode perumpamaan dengan tujuan pedagogis. Yang pertama ada mendekatkan makna pada pemahaman. Kedua, merangsang pesan dan kesan yang berkaitan dengan makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut. Lalu ada mendidik akal supaya berpikir logis dan menggunakan kias yang logis dan sehat. Yang keempat, ada perumpamaan merupakan motif yang menggerakkan perasaan, menghidupkan naluri yang selanjutnya menggugah kehendak dan mendorong untuk melakukan amal yang baik dan menjauhi segala kemungkarannya. Yang keempat, ada metode uswah. Metode uswah ini bisa disebut juga dengan metode keteladanan. Digunakan untuk mewujudkan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan. Dalam menanam karakter siswa, keteladanan salah satu metode yang efektif dan efisien. Karena para siswa, terutama siswa SD dan SMP, cenderung meniru guru atau pengajarnya secara psikologi. Siswa memang senang meniru, baik baik maupun buruknya. Lanjut ke bawah. Yang kelima, ada metode pembiasaan. Pembiasaan merupakan metode yang dilakukan secara berulang-ulang agar menjadi suatu kebiasaan. Metode ini bagus untuk menguatkan hafalan-hafalan para siswa dalam pendidikan karakter. Agar lebih efektif jika ditunjang dengan keteladanan tenaga pendidik. Maka dari itu, metode ini tidak lepas dari keteladanan dan metode teladan. Lalu yang keenam ada metode Ibroh dan Mau'izoh. Menurut An-Nahlawi, Ibroh artinya kondisi psikis yang menyampaikan manusia pada intisari yang disaksikannya. Lalu dihadapi dengan nalar membuat hati mengakuinya. Lalu ada Mau'izoh, artinya nasihat yang lembut diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancaman. Rashid Ridho menyimpulkan dua hal tentang mau'izoh. Yang pertama, berarti nasihat, serta yang kedua berarti takzir atau peringatan. Lalu yang ketujuh, ada metode tagrib wa tarhib. Targhib artinya janji kesenangan, kenikmatan, disertai bujukan. Lalu tarhib artinya ancaman karena dosa. Maka dari itu, tujuan targhib dan tarhib untuk membuat orang taat kepada Allah. Tetapi, keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. Targhib untuk melakukan kebaikan, sedangkan tarhib untuk menjauhi larangannya. Dalam hadis Rasulullah, menegaskan bahwa tugas kenabian Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti, ada benih akhlak pada manusia, tergantung manusia tersebut mendapatkan pendidikan seperti apa. Seirama dengan hadis lain yang menyatakan bahwa manusia terlahir dalam keadaan fitri,
Merujuk pada teori di atas, pendidikan karakter berdiri di atas dua pijakan. Yang pertama, manusia memiliki benih dan alat untuk memilih tindakan kebaikan. Namun, sama seperti benih yang lain, harus ada proses untuk menumbuh kembangkannya. Yang kedua, berlangsungnya pendidikan adalah sebagai upaya mengenalkan kembali sekaligus menginformasikan apa yang telah dikenali dalam aktualisasi tertentu. Sekian. Ternyata tenaga pendidik itu juga penting, kayak berperan besar gitu dalam pendidikan karakter. Oke, sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kami sangat menerima kritik serta saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.